Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasyida dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek ketujuh yaitu instalasi dan konfigurasi React Native untuk pembuatan aplikasi mobile. Nah, sebelumnya untuk pendahuluan saya akan menjelaskan terkait React Native dahulu. React Native merupakan sebuah framework atau kerangka kerja yang bersifat open source, digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi lintas platform untuk iOS dan eh, platform Android seperti itu. Nah, mungkin ini serupa dengan eh, framework Ionic, di mana penggunaannya itu sama-sama untuk pembuatan hybrid apps atau aplikasi lintas platform. Nah, penggunaan React Native ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan React, di mana React Native ini eh, disusun dan dikembangkan oleh Facebook. Nah, fitur utama dari React Native ini pertama yaitu ia bisa membuat aplikasi mobile lintas platform, lalu yang kedua menggunakan native komponen atau komponen asli, lalu selanjutnya penggunaan bahasanya itu JavaScript dan React, dan dia itu bisa melakukan akses API React Native dengan penyambungan atau akses langsung dengan kamera, GPS, sensor, dan lain sebagainya. Nah, di dalam React ini, dalam React Native ini terdapat 14 komponen utama yang tersedia di dalam situs atau yang bisa dibaca di dalam website React Native. Di bagian native components-nya itu tuh ada 14, yaitu ada view, ada text, ada image, ada text input, ada scroll view, style sheet, flat list, section list, touchable opacity, touchable highlight, terus ada modal, button, activity indicator, dan save area view. Nah, di ke-14 komponen tersebut itu bisa diterapkan ke dalam aplikasi yang akan kita susun seperti itu. Nah, kelebihan dari penggunaan React Native ini adalah yang pertama, hemat biaya, lalu yang kedua, pengembangannya bisa lebih cepat, eh, efektif dan efisien, lalu memiliki ekosistem yang kuat, ekosistem yang baik, dengan komunitas yang kuat, lalu yang terakhir yaitu performanya yang mendekati aplikasi asli, seperti itu. Nah, ini saya akan share screen untuk langkah kerjanya terlebih dahulu. Nah, ini. Untuk instalasi dan konfigurasi itu, yang pertama kita akan jalankan untuk command prompt. Kita lakukan as administrator untuk pengecekan versi Node dan NPM. Itu kalau sudah instalasi, tapi kalau belum instalasi bisa langsung membuka websitenya Node.js, lalu dilakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah melakukan instalasi, maka saya cek versi dari Node dan npm yang saya miliki menggunakan command prompt, lalu run as administrator, lalu dituliskan saja perintah node spasi strip v. Nah, di sini muncul version dari Node saya yaitu 20.18. Lalu npm juga sama, npm spasi strip v. Di situ npm yang saya miliki versinya 10.8.2. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita lakukan instalasi OpenJDK 17. Nah, OpenJDK 17 ini kita bisa lakukan instalasinya di dalam command prompt yang sudah kita run as administrator. Di sini pakai perintah choco install strip y spasi node.js strip lts Microsoft OpenJDK 17. Lalu juga sudah terinstall sempurna, tampilannya akan seperti ini. Ya, ini udah komplit ya. Install package-nya juga sudah. Lalu kita buka Android Studio. Di sini Android Studio yang saya gunakan itu versi Grave 2022.3.1. Nah, di dalam
Android Studio ini kita akan setting sebagian apa kita atur bagian language dan frameworknya. Ini bisa kita buka di File, Settings, lalu masuk ke Language and Framework, lalu dibuka bagian Android SDK dan kita buka yang SDK Tools, di mana SDK Tools ini yang kita eh, unduh adalah bagian Android SDK Build Tools yang ini kita pakai yang 35 yang terbaru. Lalu ada Android SDK Command Line Tools, terus Android Emulator, Android Platform Tools. Lalu karena saya di sini pengguna Intel, jadi ini juga diunduh bagian Intel X86 Emulator Accelerator yang installer yang ini. Lalu juga sudah itu di-apply saja. Setelah sudah selesai terunduh semua, ini nanti akan terunduh di SDK location di bagian C user Lenovo App Data Local Android SDK. Nah, di dalam local data Android SDK tersebut itu akan kita tambahkan ke bagian variabel. Nah, di sini kita buka aja environment variablesnya melalui control panel, lalu buka user account. Di dalam user account ini buka bagian change my environment variables. Setelah sudah ditambahkan ini variabelnya. Ini saya tambahkan variabel name-nya Android_home. Lalu value-nya kita tambahkan yang tadi ya, user app data lokal Android SDK. Lalu di OK aja. Setelah itu kita edit bagian path-nya, itu kita tambahkan lokal data. Ini saya dapatkan dari bagian situs React Native di bagian manage environment. Sebentar, mungkin akan saya buka. Saya share dulu. Nah, ini bagian setup ya. Nah, ini tadi untuk instalasi ini saya juga dapatkan dari sini, Choco ini. Lalu selanjutnya ini sudah. Nah, ini kita copy aja langsung dari sini kita masukkan ke bagian app apa pet tadi. Nah, selanjutnya ini pet tadi ya. Setelah sudah selesai, kita sudah masukkan petnya, kita akan lanjutkan untuk pembuatan dari project React. Saya share screen dulu. Nah, ini tadi pembuatan React sudah saya lakukan menggunakan npx expo ya. Ini saya menggunakan expo app. npx create expo app strap template. Lalu ini diproses saja. Saya pilih template-nya default. Saya namakan demo React Native. Lalu ini npm install-nya. Jika sudah selesai, ini project is ready. Yang tadi awalnya kita di dalam sistem, kita masuk dulu ke folder demo React Native, lalu npm run Android. Jika sudah di run Android, maka selanjutnya akan muncul nih. Nah, ini kita sudah bisa memunculkan emulator. Di sini emulatornya seperti ini. Kita bisa buka ini explore. Karena ini hanya demo saja, jadi emulator yang tersaji pun hanya seperti ini. Mungkin bisa kita mungkin buat proyek yang lebih interaktif dan responsif, lalu di run Android seperti ini juga bisa. Ini emulator yang digunakan karena saya menggunakan Android. Ini emulatornya Apexel. Ini bisa dilihat di bagian setting ini ya. Bentar, saya coba share screen aja. Nah, terlihat di sini ini saya pakainya yang Sol 3A untuk API extensionnya seperti itu. Nah,
Untuk penjelasan terkait komponen yang digunakan, itu tadi saya membuka di bagian ini core component and native components. Ini di bagian sini, nah ini terdapat eh, 5 komponen utama yaitu view, text, image, scroll view, dan text input seperti itu. Nah ini ah, bisa dipelajari lebih dalam melalui situs yang disediakan oleh React Native di https reactnative.dev seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.